الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat yang diberikannya kepada kita, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjemput datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, betapa banyak Allah berikan nikmat kepada kita bersama. Banyak saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit karena dicari oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehatnya. Karena dia ingin ke masjid tapi tak bisa, dia terbaring di rumah sakit. Banyak saudara-saudara kita yang diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah cabut nikmat istiqomah dalam dirinya sehingga dia tidak bisa datang ke rumah Allah untuk menunaikan kewajiban sebagai umat muslim. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga kita termasuk umat beliau di akhir kelak nanti dan diberikan syafaat oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di siang hari ini kita masih bisa menghirup udara yang segar, datang ke rumah Allah untuk menunaikan janji dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umat muslim. Allah berikan nikmat sehat kepada kita untuk apa? Untuk beribadah dan beramal soleh kepada beliau. Kita diberikan kekuatan untuk bisa berjalan ke rumah Allah, sampai di rumah Allah dengan duduk tafakkur di dalam masjid sambil mendengarkan mau'izah khutbah yang telah Bapak sampaikan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tujuan kita hidup di atas dunia ini, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh dengan kepadanya. Banyak saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beramal ibadah kepada beliau. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam menjalankan amal soleh selama hidup di dunia ini. Kita beramal soleh, beramal melakukan salat tahajud, beramal melakukan salat duha, berinfak dan bersedekah kepada masjid dan kepada orang yang membutuhkan. Itu semua kita lakukan dengan tujuan untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang kita lalaikan, yaitu menjaga amal yang telah kita lakukan tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kita masuk ke surga itu bukan karena harta yang banyak, bukan karena harta yang melimpah, tetapi karena amal ibadah yang kita lakukan selama hidup di dunia. Kata Rasulullah SAW mengatakan dalam Al-Quran, "Udkhulul jannah bima kuntum ta'lamun." Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan amal-amal kalian. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Sudah berapa tahun kita hidup di dunia? Sudah berapa tahun umur yang kita jalankan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Jawaban itu hanya bisa kita jawab oleh diri kita sendiri. Sudah berapa banyak amal ibadah yang kita lakukan? Apakah lebih banyak amal ibadah yang soleh, amal soleh yang kita lakukan, atau maksiat yang kita lakukan di atas dunia ini? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan jalan petunjuk kepada kita, jalan yang lurus kepada kita untuk selalu datang menghadapnya Rabbul Izzati. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Rasulullah mengatakan ada tiga perkara yang dapat menggugurkan amal ibadah kita tersebut. Rasulullah SAW mengatakan ijabul mar'i bi nafsi, yaitu seorang yang merasa ujub. Amal ibadah yang kita lakukan seumur hidup kita di atas dunia ini, itu nantinya akan bisa terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Mengapa sebab terhapus? Rasulullah mengatakan karena dia mempunyai sifat ujub atau kesombongan pada dirinya. Salat tahajud yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, zakat yang kita bayarkan, infak dan sedekah yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, itu semua kita banggakan, kita sombongkan di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala amal soleh yang kita lakukan tadi. Maka itu sangat merugikan bagi kita, karena tidak ada sedikit pun yang kita dapatkan di akhirat kelak nanti. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dan yang kedua kata Rasulullah, orang yang akan dihapuskan amal ibadahnya di akhirat kelak nanti, yaitu orang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin Jumat yang dirahmati Allah. Ada hal orang yang tidak takut kepada Allah, ada juga orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak nanti ada orang yang datang dengan pahalanya sebesar gunung. Itu semua akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah menghapuskan? Dia tidak mempunyai rasa sedikit takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diawasi oleh keluarganya, dia diawasi oleh saudaranya, dia diawasi oleh istrinya, dia diawasi oleh anak-anaknya, diawasi dalam menjalankan ibadah amal soleh kita di atas dunia ini. Contohnya kita sedang berpuasa. Apakah seorang ayah tidak malu tidak berpuasa di hadapan anak? Dia hanya takut karena dia diawasi oleh manusia saja. Tetapi ulama-ulama kita terdahulu, jangankan di hadapan sesama manusia, di hadapan terhadap diri sendiri saja mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir, Rasulullah mengatakan amal yang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti, yaitu orang yang zalim kepada saudaranya sendiri. Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah, perlu kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah zalim kepada orang, saudara, keluarga, ataupun tetangga-tetangga kita? Maka kezaliman yang kita buat itu zalim terhadap lisan kita dengan menyakiti hati saudara kita sesama muslim, ataupun saudara kita yang dipersaudarakan oleh Kesatuan Negara Republik Indonesia. Maka perlu kita ketahui amal ibadah ini kelak di hari kiamat, kata Rasulullah,
Kita perlu introspeksi diri kita. Mungkin selama ini kita ada zalim kepada orang lain. Tumbuh sifat ujub di dalam diri kita, tumbuh sifat sombong, menggunjing saudara-saudara kita. Marilah kita introspeksi diri kita, perbaiki diri kita. Semoga amal ibadah selama ini di atas dunia yang kita laksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita jaga bersama-sama dengan menghindari sifat yang dikatakan Rasulullah SAW yang kita bacakan di atas tadi, menghindari sifat ujub, menyakiti saudara, menzalimi kaum saudara-saudara kita, dan tumbuhkanlah sifat takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita bersama, terutama di tempat sendiri. Waqtabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun.